Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, inilah Gua Hiro yang menjadi saksi bisu atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Gua Hiro terletak di Jabal Nur. Gua Hiro sendiri merupakan tempat bersejarah bagi umat Islam. Dan untuk mencapai gua tersebut diperlukan waktu sekitar 1,5 jam. Mulai dari kaki gunung, jamaah bisa menapaki batuan tangga yang sudah ada. Awalnya memang terasa mudah lantaran batu-batuan yang ada bisa dijadikan pijakan yang kuat. Akan tetapi, sekitar 15 menit mendaki, jalan setapak mulai terasa tidak membantu lantaran keterjalan bukit. Gua Hiro adalah tempat pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril membisikkan ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Alaq kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, suami Siti Khadijah itu kerap berkunjung ke Gua Hiro untuk menyendiri. Nabi Muhammad bertafakkur di Gua Hiro manakala sedang gundah, gelisah, dan cemas atas kondisi sosial masyarakat Mekah kala itu. Saat memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad semakin memupuk kegemarannya mengasingkan diri, yaitu uzlah dan menyendiri, ikhtilah ke Gua Hiro. Tak jarang Muhammad berada berhari-hari di dalam gua, kadang sampai 10 malam, kadang lebih dari itu, bahkan sampai 1 bulan. Selama menyendiri dan bertafakkur di Gua Hiro, Muhammad merasakan kedamaian dan kenyamanan hidup. Jikapun harus kembali ke rumah, Muhammad hanya menyambangi istri dan mengambil bekal baru untuk ikhtilah selanjutnya. Muhammad terus melakukan ritual tersebut sampai turun kepadanya wahyu ayat pertama Al-Quran. Kata Iqra mengawali wahyu sampai dibisikkan 3 kali oleh malaikat Jibril sebelum Muhammad mampu memahaminya. Usai menerima wahyu 5 ayat pertama Al-Quran tersebut, Muhammad dipeluk malaikat Jibril. Imam Bukhari meriwayatkan, Muhammad langsung lemas dan berkeringat manakala Jibril melepaskan pelukan di tubuh Muhammad. Dalam sebuah hadis yang dikumpulkan Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu an menceritakan cara permulaan wahyu diturunkan. Aisyah berkata, wahyu yang diterima Rasulullah dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu beliau melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari. Kemudian beliau digemarkan untuk melakukan khalwat, uzlah. Beliau melakukan khalwat di Gua Hiro selama beberapa malam. Kemudian pulang kepada keluarganya Siti Khadijah untuk mengambil bekal. Hingga akhirnya turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas menerima wahyu pertama tersebut, Rasulullah SAW kemudian pulang ke rumah menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an dalam keadaan gemetar. Muhammad bergegas meminta istrinya agar memberikan selimut kepadanya. Kemudian berceritalah manusia pilihan Allah ini tentang peristiwa yang baru saja dialaminya di Gua Hiro tersebut. Tak berlangsung lama, Khadijah mengimani atau mempercayai yang disampaikan suaminya. Sebab sejak kecil Muhammad sudah dikenal sebagai seorang pria yang jujur. Karena itu ia dijuluki dan diberi gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Khadijah yakin suaminya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah menyelimuti tubuh gemetar Muhammad hingga hilang rasa takutnya. Setelah itu Muhammad berkata pada Khadijah, "Hai Khadijah, tahukah engkau mengapa tadi aku begitu?" Lalu beliau menceritakan apa yang baru dialaminya. Selanjutnya beliau berkata, "Aku sesungguhnya khawatir terhadap diriku dari gangguan makhluk jin." Lalu Siti Khadijah pun menjawab, "Tidak, bergembiralah, demi Allah, Allah sama sekali tidak akan membuatmu kecewa. Kamu suamiku,
adalah seorang yang suka menyambung tali keluarga, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran. Siti Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang pertama kali mengimani tauhid yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun bukan itu saja, Siti Khadijah bahkan orang yang meyakinkan Nabi Muhammad bahwa wahyu itu pertanda Muhammad telah dipilih menjadi Rasulullah SAW. Itulah Gua Hiro yang menjadi saksi bisu atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.